Kita berjumpa lagi teman-teman. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu. Pada video kali ini kita akan membahas tentang metode pemupukan, di mana metode pemupukan tersebut yang sering kali kita lakukan yaitu ada 3 macam, yaitu metode tabur, metode kocor, dan metode semprot. Nah, yang jadi pertanyaan dari teman-teman semuanya, apakah dari 3 metode tersebut itu penyerapannya terhadap tanaman itu sama, atau mana yang lebih baik? Dan kapan waktu yang tepat untuk melakukan dari masing-masing metode tersebut? Oleh karena itu, mari simak videonya sampai habis. Namun jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe agar channel ini semakin bermanfaat. Jadi setiap metode pemupukan pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya. Dan untuk yang pertama, mari kita bahas dari metode kocor terlebih dahulu. Metode kocor untuk kelebihannya yang pertama yaitu mudah diserap oleh tanaman. Karena metode kocor merupakan pupuk yang dilarutkan dalam air, sehingga diberikan kepada tanaman dalam bentuk yang sudah bisa dimakan langsung oleh tanaman tanpa pengolahan tertentu. Kemudian pemupukan lebih merata, karena tadi pupuk tersebut sudah larut dalam air sehingga dalam tanah itu mudah penyerapannya sehingga sampai pada akar. Kemudian cepat tersedia bagi tanaman. Karena memang pupuk kocor yang sudah dilarutkan maka akan cepat sampai pada akar dan bisa langsung dimakan oleh tanaman tersebut. Jadi lebih cepat tersedia bagi tanaman. Kemudian pupuk kocor sedikit lebih hemat pupuk. Ya, kita tahu kalau pupuk tabur mungkin dosis sekian gram. Akan tetapi untuk kocor hanya dilarutkan dalam air dan bisa untuk banyak tanaman. Sedangkan untuk tabur sendiri memang dari satu persatu tanaman itu ada dosis tersendiri. Dan untuk kekurangannya dari pupuk kocor yaitu lebih rentan penguapan dan pencucian. Karena pupuk kocor merupakan pupuk bentuknya sudah larut dalam air, sedangkan bentuk air sendiri apabila kita menggunakannya pada saat panas atau terik matahari, maka akan mudah menguap. Dan ketika kita mengaplikasikannya pada saat musim hujan, maka juga akan mudah tercuci atau terbilas oleh air hujan yang menyerap ke dalam tanah. Kemudian pupuk kocor juga kurang baik dilakukan saat panas siang hari, di mana mudah menguap. Kemudian pupuk kocor ketika kita mengaplikasikannya maka tanah harus basah. Ketika kita mengaplikasikan pupuk kocor pada tanah kering maka pupuk tersebut tidak akan sampai pada akar, hanya akan membasahi pada area tanah yang kering. Kemudian pupuk kocor juga masih butuh unsur pendukung seperti air dan alat kocor, di mana mungkin dalam pengocoran 1 hektar lahan sangat membutuhkan banyak air dan juga tenaga dan juga alat kocor. Itu artinya pupuk kocor tidak bisa langsung serta-merta kita gunakan dan butuh unsur pendukung. Kemudian kekurangan dari pupuk kocor juga interval lebih cepat. Biasanya pupuk kocor interval 1 minggu. Sedangkan metode dari tabur sendiri lebih jarang. Pupuk kocor karena memang sekali makan kita berikan pada saat itu dan bisa langsung dimakan oleh tanaman dan sekali habis. Jadi interval akan lebih cepat. Kemudian untuk metode pemupukan dengan metode tabur, maka kelebihannya kita dapat langsung menggunakan pupuk tersebut. Kita tidak membutuhkan alat bantu berupa apapun karena mungkin hanya alat untuk taju saja. Jadi tidak butuh unsur pendukung. Kemudian pupuk tidak langsung habis diserap, itu kelebihan dari pupuk tabur. Ketika kita memberikan pupuk pada sewaktu sekarang maka itu akan slow release. Jadi dimakan sedikit demi sedikit oleh tanaman.
Jadi tidak ada yang namanya unsur dosis, ada overdosis ya, tidak ada overdosis dari pupuk tersebut karena itu berlangsung lama dan sedikit demi sedikit ada makanan secara terus menerus. Kemudian tidak butuh unsur pendukung, jadi kita bisa langsung memberikan pupuk dan waktunya bisa kapan saja untuk pupuk tabur. Dan kemudian interval lebih lama, karena kalau tembakau sendiri atau mungkin tanaman yang lain untuk pupuk tabur itu interval paling sedikit 20 hari. Itu sudah bagus untuk pupuk tabur. Jadi interval lebih lama otomatis lebih menghemat tenaga. Dan untuk kekurangannya dari pupuk tabur yang pertama yaitu lebih boros. Jelas lebih boros karena memang dosisnya itu per pohon ya, per pohon satu-satu, dan dosisnya pun lumayan tinggi karena tidak langsung mengacu pada pohon tanaman tersebut. Harus ada jarak dari tanaman tersebut. Kemudian penyerapan pupuk juga relatif lama karena membutuhkan air. Ketika musim hujan, maka lebih baik diberikan pupuk tabur karena air hujan sendiri nantinya akan memecah dari pupuk tersebut dan sedikit demi sedikit dimakan oleh tanaman. Jadi apabila kita memberikan pupuk tabur tidak langsung dimakan oleh tanaman, melainkan menunggu pupuk tersebut bisa terlarut dari dalam tanah, entah berupa air atau mikroba-mikroba yang ada dalam tanah mengurai dari pupuk tersebut. Kemudian kekurangannya yaitu tanah harus benar-benar basah. Ketika tanah kering, maka pupuk tidak bisa terserap oleh tanaman karena tidak bisa larut dalam tanah, dan justru ketika kita memberikan pupuk via tabur, kita tidak menutup, justru akan menguap hilang. Maka sangat disarankan ketika kita memberikan pupuk tabur, yang pertama tanah harus benar-benar basah. Bahkan kalau bisa itu sering terjadi hujan, itu paling bagus ditabur. Kemudian ditutup. Itu akan menjaga daripada pupuk tersebut agar tidak menguap. Kemudian untuk pupuk semprot, kelebihan dari pupuk semprot sendiri yaitu yang pertama dosis lebih irit. Jelas ya, dosis lebih irit karena biasanya dosis dari pupuk semprot itu setengah dari dosis kocor. Karena apabila kita samakan dengan dosis kocor, maka nanti justru tanaman akan gosong dan ada hal buruk lainnya. Jadi memang dosis dari semprot sendiri lebih irit karena hanya mengandalkan stomata daripada daun tanaman tersebut. Kemudian pupuk semprot lebih cepat terserap tanaman. Kita menyemprot pada waktu tersebut langsung ditangkap oleh stomata daun, maka langsung diserap oleh tanaman tersebut tanpa menunggu jeda waktu. Itu kelebihan dari pupuk semprot. Kemudian yang selanjutnya pupuk lebih merata karena penyampaian sendiri juga lebih efektif ya daripada yang lainnya, karena memang pupuk semprot pada pengaplikasiannya pasti akan jauh lebih merata mengena pada daun. Kemudian pupuk semprot bisa digunakan pada semua kondisi tanah. Kenapa pada semua kondisi tanah? Karena kita tidak terpengaruh pada kondisi tanah tersebut. Kita mengandalkan pada daunnya. Jadi mau tanah basah atau mau tanah kering, kita tetap bisa memberikan pupuk tersebut. Dan untuk kekurangan dari pupuk semprot yang pertama yaitu hanya bisa dilakukan saat stomata terbuka. Jadi tidak bisa sewaktu-waktu, yaitu hanya bisa dilakukan pada pagi hari ataupun sore hari. Itu saja ada jam-jam tertentu. Jadi waktunya memang sudah terjadwalkan, tidak bisa sewaktu-waktu. Kemudian yang kekurangan yang kedua yaitu mudah menguap, di mana kita melakukan penyepraian. Di situ tentunya kita harus mengikuti daripada arah angin. Atau ketika panas maka pupuk tersebut justru akan menguap dan sedikit yang termakan oleh tanaman. Kemudian metode semprot tidak 100% pupuk diserap oleh tanaman. Ketika kita menyepray, yang bisa dimakan tanaman itu hanya yang masuk pada stomata daun. Jadi sewaktu menyepray itu banyak sekali loh yang berterbangan ya, tidak mengena
kepada daun, bahkan entah terbang kemana, itu sangat banyak sekali. Kemudian kekurangan dari pupuk semprot juga intervalnya lebih sering, karena kita hanya mengandalkan stomata saat terbuka, dan itu yang dimakan sedikit. Jadi intervalnya lebih cepat lagi lebih sering lagi daripada pupuk kocor. Nah, untuk kesimpulannya, dari ketiga metode pemupukan tersebut tentu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kesimpulannya, ketika kita memberikan pupuk kocor, maka waktu yang tepat yaitu ketika tidak sering terjadi hujan dan juga tidak pada musim kemarau. Itu paling bagus metode kocor. Untuk metode tabur, paling bagus kita lakukan pada musim hujan, di mana setiap hari hujan, hampir setiap hari hujan itu paling bagus ditabur, karena itu akan slow release, sedikit demi sedikit dimakan oleh tanaman dan tersedia secara berkepanjangan. Dan untuk pupuk semprot paling bagus dilakukan pada pagi hari, dimana kalau musim hujan sore hari sering sudah terjadi hujan, maka kita hanya bisa melakukan pada pagi hari, dimana saat stomata terbuka. Jadi semua metode itu juga bagus, tergantung dari keadaan kondisi teman-teman semuanya. Ya, mungkin sampai di sini kita membahas tentang metode pemupukan yang sudah sering kita lakukan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kita bisa berdiskusi di kolom komentar. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Semoga kita semua senantiasa sehat selalu dan diberikan kelancaran dalam rezeki dan urusan kita.